Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan mengenai ragam tes dalam pendidikan, yaitu tes intelijensi. Sebelumnya, yang kami hormati dosen mata kuliah instrumentasi tes, Ibu Maria Oktasari MPD, serta teman-teman sekalian. Kami akan memperkenalkan nama-nama anggota kelompok kami. Yang pertama, Badria Azahra dengan NPM 20200-15378. Yang kedua, Naila Sabila dengan NPM 20200-15356. Dan yang ketiga, Reski Muharram dengan NPM 20200-15361. Pembahasan yang akan kami jelaskan yaitu yang pertama, pengertian tes intelijensi, 2. Hakikat tes intelijensi, 3. Tujuan tes intelijensi, 4. Jenis-jenis tes intelijensi, dan yang kelima, penggunaan hasil tes intelijensi dalam bimbingan dan konseling. Pengertian tes intelijensi. Tes intelijensi adalah tes yang mengungkapkan intelijensi untuk mengetahui sejauh mana kemampuan umum seseorang untuk memperkirakan apakah suatu pendidikan atau pelatihan tertentu dapat diberikan kepadanya. Hakikat tes intelijensi. Menurut bahasa, intelijensi diartikan sebagai kemampuan umum dalam memahami hal-hal yang abstrak. Sedangkan menurut istilah, intelijensi dapat juga diartikan sebagai suatu tingkat kemampuan dan kecepatan otak mengolah suatu bentuk tugas atau keterampilan tertentu. Selanjutnya yaitu tujuan tes intelijensi. Yang pertama, untuk mengetahui tingkat kecerdasan individu yang merupakan potensi dasar keberhasilan pendidikan. Tujuan yang kedua yaitu untuk mengukur potensi intelektual seseorang. Yang ketiga, untuk mengadakan seleksi terhadap calon siswa atau mahasiswa. Dan yang keempat, sebagai salah satu informasi dalam mengadakan diagnosa kesulitan belajar. Jenis-jenis tes intelijensi. Tes Binet. Tes ini digunakan untuk mengukur kemampuan mental seorang. Lalu WISC, Wechsler Intelligence Scale for Children. Tes WISC dapat dideskripsikan sebagai aspek kecerdasan anak dan dapat mengukur kemampuan kognitif seseorang dengan melihat pola-pola respon pada tiap-tiap subtes. Lalu ada SPM, Standar Progressive Matrix. Melalui SPM, seseorang hanya dapat mengetahui kategorisasi atau tingkatan atau grade rata-rata dari intelijensi. CIFT, Culture Fair Intelligence Test. Tes ini dikembangkan sebagai tes nonverbal untuk mengukur fluid intelligence atau GF. Lalu ada WISE, Wechsler Adult Intelligence Scale. Tes ini digunakan oleh orang dewasa untuk usia 16-75 tahun atau lebih. Pelaksanaan tes ini dilakukan secara individu. Lalu ada TIKI, Tes Intelijensi Kolektif Indonesia. Tujuan dari dibuatnya tes ini adalah untuk melihat standar intelijensi di Indonesia serta membuat alat tes intelijensi yang berdasarkan norma Indonesia. Lalu ada WPPSI atau Wechsler Preschool and Primary Scale of Intelligence untuk mengetahui tingkat kecerdasan anak secara keseluruhan serta dapat digunakan untuk mengidentifikasi karakteristik keterlambatan atau kesulitan anak tersebut. Dan IST, Intelligence Structure Test, alat tes yang kompleks dan memiliki tingkat kesulitan pada tugas-tugas di setiap bagian yang tinggi. Melalui tes IST, individu dapat mengetahui IQ total dan perbagian. Lalu ada CPM, Compiler Progress Matrix, merupakan alat tes yang dibuat dikarenakan adanya keperluan pengetesan intelligence pada anak yang tidak dapat menggunakan alat tes relevan sebelumnya, yaitu SPM atau Standar Progressive Matrix. Dan lalu ada APM atau Advanced Progressive Matrix, berguna untuk mendapatkan gambaran tentang laju kecepatan dan keberhasilan belajar yang mungkin dicapai seseorang dalam suatu bidang studi. Dan terakhir, SUN
Alat tes ini dapat digunakan oleh individu dengan tunarungu dikarenakan tes sound berbentuk puzzle dan rangkaian gambar yang perlu dicocokkan dan peserta tidak dituntut untuk menjawab perintah yang diberikan. Penggunaan hasil tes inteligensi dalam bimbingan dan konseling. 1. Untuk mengetahui kecerdasan. Setiap siswa memiliki tingkat kecerdasan yang berbeda. Oleh karena itu, agar bisa terlihat seberapa besar kecerdasan yang dimiliki para siswa, dapat dilakukan tes yang akan terlihat dari hasil perhitungan yang dilakukan tim psikologi. 2. Untuk mengetahui bakat. Untuk melihat dan mengetahui bakat apa saja yang dimiliki oleh siswa, biasanya diketahui melalui tes psikologi yang dilakukan dengan mengetahui minat dan bakat siswa sejak dini. Para guru akan mudah mengarahkan pada kegiatan belajar mengajar yang sesuai dengan passion masing-masing siswa. Yang ketiga, untuk penjurusan. Tes yang dilakukan untuk membantu penjurusan bahasa IPA atau IPS bagi setiap siswa dengan proses tes yang valid dan reliable. Diharapkan setiap siswa akan mendapatkan jurusan yang sesuai dengan minat dan bakat masing-masing. Yang keempat, untuk mengetahui kepribadian. Metode tes psikologi yang digunakan bisa dalam bentuk tes proyektif dan sejenisnya. Dalam tes tersebut dapat dilihat kecenderungan ciri-ciri karakter atau kepribadian yang dimiliki oleh siswa tersebut. Informasi yang valid tentang kepribadian siswa dapat membantu guru untuk memberikan pola bimbingan yang sesuai bagi para siswa. Yang kelima, untuk seleksi calon anak didik. Sebelum seorang anak didik masuk diterima ke dalam institusi sekolah atau universitas ke sekolah tertentu, sering melakukan tes psikologi. Tujuan tes psikologi ini agar lembaga pendidikan yang bersangkutan dapat menampung siswa-siswi yang sesuai standar kriteria calon siswa. Dan keenam, untuk pemilihan program studi. Tujuan agar siswa atau mahasiswa tersebut cocok masuk ke dalam sebuah program studi atau jurusan sesuai kriteria tertentu. Salah dalam memilih jurusan atau program studi tentu akan sangat merugikan siswa, orang tua maupun sekolah atau universitas yang bersangkutan. Cukup sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.